saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur Minggu 19 September 2021. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan diri, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Bapa yang penuh dengan anugerah dan rahmat, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, di mana kami boleh melihat betapa Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang penuh dengan banyak tantangan yang berwarna-warni. Dan kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk disucikan, dikuduskan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, sehingga hidup kami tidak jauh dari kehendak-Mu, hidup kami dekat dengan Tuhan, dan kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami boleh tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, semua pendengar yang baik dan setia, biarlah Tuhan yang penuh anugerah dan rahmat itu mencurahkan seluruh berkat-berkat-Nya buat saudara yang saat ini mendengar khotbah online GPC Anugerah Bermazmur. Dan biarlah kiranya kekuatannya akan senantiasa selalu dilimpahkan kepada Anda, sehingga Anda boleh tetap tegak berdiri, tetap kuat, dan tetap berjalan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sudah mempersiapkan diri, memberikan waktu untuk bersama-sama mendengar. Mari kita bersama-sama masuk ke dalamnya. Hari ini saya akan sampaikan satu tema firman Tuhan dengan tema hati yang melihat Tuhan. Saudara-saudara, di sebuah tempat yang berantakan, banyak bangunan hancur, bukan karena gempa, tidak ada makanan yang cukup, apalagi pekerjaan yang menjamin kehidupan. Hanya rasa takut, kecemasan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Semua energi tercurah di sana, sejauh mata memandang. Hanya ada tangisan, penderitaan, dan kematian. Hanya satu harapan, kapankah itu akan berakhir? Menurut saudara, apakah narasi yang baru saja saudara dengar ini paling cocok adalah dalam kondisi apa? Saya yakin tentu ini bukan di dalam kondisi pesta, karena ada tempat berantakan, bangunan hancur, tidak ada makanan, katakanlah kelaparan, ada tangisan dan kematian dan segala sesuatu. Saudara-saudara, benar, itu ada di dalam kondisi perang, di mana setiap hati akan merasa gelap dan hanya melihat kematian. Jadi tema hati yang melihat Tuhan, apakah relevan dengan kondisi dan keadaan yang sekarang ini sedang terjadi di dunia kita, di hari-hari kita, di waktu-waktu kita yang sangat berat terhadap seorang manusia. Beberapa waktu lalu saya melayani sebuah keluarga yang dulu punya sebuah usaha home industry. Mereknya cukup dikenal, kalau saya sebut mungkin ada banyak orang-orang yang tahu. Ini adalah usaha makanan dan enak sekali saudara. Saya bisa mengatakan itu karena saya sudah mencicipinya. Sampai suatu saat usaha ini menjadi sangat turun, dan tentu saja dalam keadaan terjepit. Mereka benar-benar istilahnya sangat sulit untuk naik. Lebih dari itu saudara, ada satu persoalan di mana sang suami meninggalkan dia dengan beberapa anak-anak yang masih kecil, yang butuh dana untuk sekolah. Saudara, ini membuat dia hancur dan kondisinya berantakan. Bahkan akhirnya dia harus rela membiarkan orang lain menguasai usahanya dengan meminjamkannya hutang. Ya, dia tetap mengelola, tetapi dia tidak bisa lagi bertindak sebagai pemilik secara penuh. Dia harus rela diatur. Saudara, ini sangat susah sekali
Satu yang ada di dalam hatinya adalah dia bertekad, dia ingin bangkit kembali, mengambil kembali usahanya, menyekolahkan anak-anaknya, dan cukup dengan keluarganya. Jika dalam keadaan seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu kondisi yang sangat berat. Puji Tuhan, meskipun dia sangat stres, ada Tuhan yang menanggung, menguatkan, dan menopang dia. Tapi bukankah ini seperti ada di dalam sebuah kondisi perang? Walau tidak separah dengan negara Afghanistan, Suriah, atau negara-negara lain yang berada di dalam konflik perang. Suatu hari ada anak-anak muda di dalam konflik perang itu ditanya oleh seorang wartawan televisi, apakah mereka memiliki masa depan? Mereka menjawab dengan pasti, saudara, mereka tidak punya masa depan. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Waktu saya mendengar itu, saya sadar bahwa kehidupannya seakan-akan sudah terhenti di sana. Tetapi saudara-saudara, hidup itu masih terus berjalan dan mereka harus berperang melawan saudaranya sendiri karena terpaksa. Dan saudara-saudara, mungkin saja Anda tidak termasuk orang-orang yang sangat susah. Artinya mungkin Anda masih bisa berlibur ke luar kota, ke luar pulau, bahkan mungkin ke luar negeri. Karena itu hanya dimungkinkan karena satu hal, yakni uang. Walaupun di dalam situasi pandemi seperti ini, orang masih bisa menikmati kehidupan di mana dia mau ada dan berada di sana. Yang jelas, saudara, ketika kita melihat di sekeliling kita, keadaan tidak selalu seperti itu. Ada banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sanak famili, keluarga, dan orang-orang yang tidak kita kenal. Hidup mereka benar-benar begitu sangat sulit. Sampai makan sehari saja pun mereka sangat kesulitan. Dan tentu saja itu menjadi sangat berat, menjadi beban hidup ketika mereka membutuhkan biaya untuk sakit yang mereka alami atau sakit yang keluarga mereka alami. Itu sebabnya saat ini cukup banyak di Instagram atau di media sosial bantuan-bantuan yang bisa disalurkan mereka. Ada yayasan-yayasan atau saya tidak tahu ada badan atau apa namanya yang mencoba untuk memberikan jalan, memberikan ruang bagi orang-orang yang ingin dan terbeban untuk menolong mereka melalui sumbangan-sumbangan. Yang jelas ada begitu banyak sekali orang susah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat, maka ada banyak orang yang hidupnya begitu naas. Dan saya tidak tahu apakah ini termasuk saudara. Saya berharap itu tidak terjadi. Yang jelas, pertanyaannya adalah bagaimana dengan ketimpangan sosial yang seperti itu? Ada orang-orang kaya yang masih bisa tetap kaya hari-hari ini, tapi ada juga orang-orang yang begitu miskin dan tidak tertolong. Di manakah hati Tuhan? Di manakah Tuhan berada dalam hal ini? Apakah ini masih tetap menjadi pertanyaan yang tidak terjawab? Apakah ini menjadi pergumulan saudara yang sedang mendengarkan khotbah online GPC ini? Saudara-saudara, Tuhan berbicara di dalam setiap musim kehidupan. Apakah di dalam kondisi baik ataupun di dalam sebuah kondisi yang terparah sekalipun, Tuhan melihat penderitaan umatnya. Tuhan melihat penderitaan ciptaannya. Dia sangat memperhatikan tingkah anak-anak manusia. Dia menguji mereka, apakah ada yang mencari Allah. Dan mungkin saudara mulai bertanya, ini dibawa kemana ini? Arahnya kemana? Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dilanjutkan di dalam Mazmur 14 ayat yang kedua. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi saudara-saudara,
apakah di dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi susah, Tuhan atau mata Tuhan tidak berhenti untuk melihat apakah di dalam kehidupan ini Anda sedang mencari Allah atau Anda tidak mencari Dia sama sekali. Jika dilihat yang ada dalam hidup ini bagi Anda hanya ribut soal diri Anda dan dunia, maka saudara-saudara, perkenanan Tuhan seringkali menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting lagi, karena kita sudah terobsesi dengan keadaan dan kondisi yang susah, lalu kita memikirkan tentang semua kesusahan itu. Tetapi kalau kita terus-menerus seperti itu, maka kita bisa dianggap oleh Tuhan sebagai orang-orang yang tidak berakal budi. Karena kehidupan yang tertuju kepada diri sendiri dan dunia terus-menerus dan membelakangi Tuhan, tidak melihat Tuhan lagi, itu adalah kehidupan yang tragis yang akan membawa manusia ke dalam kehancuran. Dan itu akan terjadi, tidak bisa dihindarkan. Sebaliknya, jika di dalam kondisi apapun Anda masih tetap mencari perkenanan Tuhan, maka Anda digolongkan sebagai orang-orang yang menemukan cara hidup yang berarti dan berguna. Saudara-saudara, iblis seringkali membalik pikiran manusia dengan berkata, rugi mencari Tuhan. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengutamakan Dia. Justru ini adalah waktu untuk kebebasan. Kebebasan untuk menyenangkan diri. Dan itu adalah sesuatu yang paling penting di masa-masa kesulitan. Kita menjadi begitu egois karena kita merasa dalam hidup ini siapa yang akan menolong kita, siapa yang akan bantu kita kalau bukan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan hidup kita, menjalani nasib kita. Dan kita melupakan bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Sayangnya saudara, iblis seringkali berbohong, dan memang dia adalah pembohong dan pendusta. Iblis berbohong untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan semua targetnya, semua orang-orang yang ditangkapnya. Jadi keluarlah dari hipnotisnya, keluarlah dari hipnotis iblis yang semakin hari semakin dalam. Saudara dibawa, saudara ditipu, saudara diarahkan, saudara sedang dijalankan menurut kemauan dan keinginannya. Percayalah kepada Tuhan, itu yang akan memutuskan saudara dari hipnotis iblis. Itu yang akan membuat saudara keluar dari sana. Jangan percaya kepada drama iblis yang penuh dengan tipu daya. Sebetulnya ada banyak hal yang sedang kita jalani yang kita pikir akan hancur kalau kita tidak begini dan tidak begitu, seperti arahan iblis. Itu sebenarnya tidak ada. Sama seperti ketika Hawa ditipu oleh iblis bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu menarik dan engkau akan hidup seperti Allah, engkau tidak akan mati. Tapi itu hanya gombal, itu hanya tipuan, itu hanya rayuan, itu adalah bohongan. Dan iblis ingin menghancurkan manusia, merusak manusia, sebab Tuhan Yesus berkata iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Saudara-saudara, lepaskan diri Anda, minta kuasanya membebaskan engkau selama-lamanya. Iblis tidak pernah punya maksud baik terhadap saudara, karena hanya Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang selalu punya rencana yang terbaik untuk Anda. Mari kita lihat lebih jelas. Yohanes pasal 1 ayat 47 sampai 51. Jadi Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimanakah engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya,
Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, mata Tuhan mengamat-ngamati Natanael. Ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, Natanael memiliki arti pemberian Allah. Jadi Natanael ini adalah pemberian Tuhan. Saya yakin hidupnya memang adalah pemberian Tuhan. Dan dia adalah salah seorang dari 12 murid Yesus, berasal dari Kana di Galilea dan disamakan dengan Bartolomeus. Jadi Natanael adalah Bartolomeus. Dia dipuji oleh Tuhan sebagai seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia adalah pribadi yang bersih dan murni, kata Yesus. Dan ketika ia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, karena dia melihat Yesus mengenal dia secara pribadi, dia menyebutnya anak Allah. Dia menyebutnya Tuhan. Dan Yesus setelah mendengar respon dan imannya, dia memberikan atau dia menjanjikan perkara surgawi yang lebih besar untuk dia lihat dan alami. Imannya, kepercayaannya diteguhkan terhadap Kristus sebagai Tuhan yang akan dilayani oleh malaikat-malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Natanael atau Bartolomeus ini berkhotbah di beberapa negara. Dia menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur, dan dia mengajar juga di sana. Lalu orang-orang kafir membencinya, memukulinya, dan pada akhirnya menyalibkan dia. Ketika Yesus berkata, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau akan melihat malaikat Allah turun naik melayani aku. Kita tidak menemukan hal itu di dalam Alkitab. Dan tentu saja mungkin ada banyak orang luar yang tidak percaya akan berkata, ini adalah salah satu bukti Yesus tidak menggenapi janjinya. Betul? Tapi jika itu tidak ditulis, bukan berarti apa yang Yesus janjikan tidak digenapi. Saudara-saudara, adalah sangat mungkin bahwa pada waktu Natanael atau Bartolomeus ini dipukuli oleh orang-orang kafir, orang-orang yang membenci dia karena dia memberitakan Injil, dia mengajar tentang Yesus, lalu menyalibkan dia. Mungkin pada saat itu dia melihat malaikat-malaikat Tuhan di surga turun naik melayani Yesus, dan itu membuat dia menjadi kuat di dalam penganiayaan, karena dia tahu bahwa pengharapannya adalah pengharapan yang pasti dan tidak sia-sia. Dan itu seperti Stefanus yang waktu dirajam batu karena kesaksiannya kepada orang-orang Yahudi tentang Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan. Dia melihat Yesus berdiri menyambut dia sebagai orang yang menang di dalam peperangan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat menjawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi ayat ini sebenarnya adalah penggenapan dari apa yang dialami oleh Natanael, bahwa orang yang murni hatinya yang akan bertemu dengan Tuhan, yang akan melihat Tuhan. Dan Natanael bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan Tuhan.
Luar biasa, puji Tuhan. Walaupun secara fisik dia tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan, atau dia hanya melihat Yesus sebagai manusia, tetapi ketika Yesus berbicara dan menyampaikan sesuatu yang begitu khusus di dalam hatinya, sebagai seorang yang belajar Taurat, sebagai seorang yang menanti-nantikan Mesias, sebagai seorang yang mengenal Alkitab, Nathanael tahu dengan persis bahwa dia sedang berhadapan dengan anak Allah. Dia sedang berhadapan dengan Mesias, dengan Raja orang Israel itu. Dia merasakan penggenapan itu sangat kuat di dalam hatinya. Saudara-saudara, Tuhan berkata tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Itu berarti hatinya murni, bersih, suci. Di dalam perjanjian baru Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Janji ini digenapi. Artinya di dalam perjalanan hidup kita menyongsong hari esok, jangan salah, yang dimaksud menyongsong hari esok di sini bukan menyongsong kemakmuran kehidupan yang penuh berkat dengan materi. Kita tidak sedang berbicara itu, walaupun itu adalah sesuatu yang penting di sisi lain. Tetapi kita sedang berbicara tentang kehidupan yang akan datang, bahkan bicara tentang dunia yang tidak kelihatan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk menyongsong ke sana, kalau seseorang itu hatinya bersih, suci, dan murni, tidak ada kepalsuan, maka dia akan melihat Tuhan. Dia akan bertemu Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam firman-Nya sudah dinyatakan bahwa orang yang murni hatinya akan bertemu Tuhan. Tuhan akan mengizinkan orang-orang yang seperti itu melihat Dia, karena Yesus pun berfirman bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Siapa yang suci hatinya? Yakni mereka yang murni hatinya di hadapan Tuhan, yang tidak ada kepalsuan, yang tidak menjadikan agama hanya sebagai topeng, sebagai kedok untuk menipu orang, melainkan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. Inilah orang-orang yang murni hatinya, suci hatinya, sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 1 kita diberi contoh. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, jangan lakukan kewajiban agama, tetapi itu palsu, itu kedok, itu topeng. Karena motivasinya hanya untuk dilihat orang, untuk gagah-gagahan, untuk hebat-hebatan, untuk hal yang lain, dan bukan untuk Tuhan. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, supaya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh murni, hati yang tidak ada kepalsuan seperti Nathanael. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang rindu untuk melihat Tuhan, dan saya percaya mereka akan bertemu Tuhan. Ada banyak orang ingin melihat yang lain dan bukan melihat Tuhan. Ingin melihat setan, maka ramai dan larislah acara televisi yang menampilkan atau mempertontonkan penampakan hantu. Wah, orang berbondong-bondong ingin melihat. Jadi saudara-saudara, memang ada orang-orang yang suka sekali melihat setan, mencari setan, atau demen banget lihat setan. Jiwanya penasaran, bukan ingin melihat Tuhan. Jadi mereka terburu-buru pergi ke kuburan, ke rumah-rumah angker, atau ke tempat-tempat yang tingkat spiritual gelapnya itu tinggi. Mereka suka dengan hal-hal yang berbau horor. Begitu ketemu langsung mencarinya. Spirit seperti ini, semangat seperti ini adalah semangat orang-orang yang tidak mungkin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih suka dekat dengan hantu. Sekarang tontonan horor sudah menjadi hiburan, dan bahkan bisa dikomersialkan untuk mencari uang. Mulai mencari
tempat-tempat yang bisa menimbulkan suasana horor, atau mendengarkan permintaan dari para penonton untuk mengunjungi tempat-tempat angker, lalu mereka berterima bayaran dari YouTube dan lain sebagainya, dengan subscribe dan lain sebagainya. Saudara-saudara, horor hubungan dengan setan, ketemu dengan setan bisa dikomersialkan. Jadi manusia tidak lagi takut dengan setan hari-hari ini, tapi berteman dengan setan. Ini lebih parah, saudara. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak puas bersekutu begitu singkat dengan Tuhan. Mereka benar-benar ingin terus dekat dengan Tuhan. Mereka mengadakan waktu untuk bisa intim dengan Tuhan. Hatinya menangis karena dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka rindukan kehendak-Nya. Orang-orang seperti inilah yang akan dijanjikan melihat Tuhan, dijanjikan melihat Dia. Karena saudara, sebenarnya di dalam hatinya sudah ada iman di sana, ada kerinduan untuk mencari Allah. Yesus berkata, melihat Natanael di bawah pohon ara. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa itu adalah sebuah lambang seorang anak yang mempelajari atau yang sedang mempelajari Taurat. Daud berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Itu sebabnya Yesus melihat Natanael sebagai seorang Israel sejati yang murni hatinya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudara, apakah Yesus sedang berbicara tentang masalah moral yang bagus di dalam diri Natanael? Tentu saja bukan itu intinya. Tapi Yesus sedang berbicara tentang kesungguhan hati Natanael yang benar-benar merindukan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Dan dia benar-benar bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus. Yesus sedang membicarakan tentang kecintaan Natanael akan firman-Nya, seperti Maria yang terus ingin dekat di kaki Yesus untuk mendengar perkataannya. Tidak seperti Maria yang sibuk dengan segala sesuatu, sibuk dengan segala hal yang ada di dunia ini, yang ada di depan matanya. Itu sebabnya saya menganggap Marta itu adalah seorang wanita karir yang sukses, seorang yang sangat sibuk, yang tidak punya waktu untuk Tuhan. Berbeda dengan Maria. Saudara-saudara, ada orang-orang yang memang di dalam kehidupan ini selalu ingin mencari kesibukan tak henti-henti, tidak pernah bisa nganggur, tidak pernah bisa berhenti istirahat untuk lakukan sesuatu yang lain. Di rumah sudah ada makanan, masih masak juga, karena memang hobi masak yang lain. Entah siapa yang akan makan nantinya. Walaupun sedikit orang, dia tetap lakukan itu. Dia habiskan waktunya berhari-hari hanya untuk yang itu saja. Segala sesuatu di rumah sudah cukup, tapi masih ada saja yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan sudah banyak, masih saja cari kegiatan yang lain. Seakan-akan hidupnya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat daging, dan tidak ada sama sekali perkara-perkara rohani yang dikerjakannya. Kalaupun ada, jantungnya pisang diambil, dipotong-potong, saudara, dicampur bumbu masakan, dicampur bawang putih, campur bawang merah, kongseng, campur masaku. Entah jadinya bagaimana saya tidak tahu, dikasih kecap, dikasih gula. Ada saja sesuatu yang selalu dilakukan. Sadarkah kita, sesibuk apapun di dalam hidupmu, engkau harus mengadakan waktu-waktu yang sangat khusus untuk Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata kepada Anda. Karena Tuhan selalu ingin bersekutu dan berhubungan dengan kita. Bekerja memang harus rajin. Tidak bekerja tidak boleh makan, kata firman Tuhan.
Tapi saudara-saudara, jika seluruh waktu adalah untuk bekerja dan menikmati kehidupan ini, maka itu sama saja dengan bersekutu dengan dunia dan berseteru dengan Allah. Karena Tuhan kita belakangi, Tuhan tidak kita berikan waktu yang seharusnya sudah menjadi haknya. Mengapa saudara? Karena kehidupan ini sekali lagi hanya untuk kepentingan daging dan bukan untuk kepentingan roh yang menyembah Tuhan. Saya yakin itulah yang akhirnya membuat Yesus berkata bahwa Nathanael akan melihat dia di dalam dimensi yang lebih dalam, melihat Yesus yang menjadi begitu nyata di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena di hari-harinya Nathanael memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Hatinya ingin melihat Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia memperoleh itu. Firman Tuhan berkata, barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, ia akan dikenyangkan. Siapa yang bekerja juga akan mendapatkan upah. Saudara-saudara, banyak orang bilang, itu kan anugerah. Bisa bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, itu kan anugerah. Benar, itu bukan karena jasa perbuatan kita. Tapi apakah Anda tahu bahwa Tuhan mendekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan? Mazmur 145 ayat 18. Jadi Tuhan dekat kepada orang-orang yang mendekat kepadanya. Dan tentu saja dia menjauh dari orang-orang yang menolaknya. Adakah Anda memiliki hubungan intim dengan Tuhan di dalam sebuah persekutuan? Hari ini atau di hari-hari ini, apakah saudara yakin bahwa saudara memiliki kehidupan yang sehat secara rohani? Saudara memiliki waktu-waktu, saudara memiliki saat-saat bertemu, berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, yang menjadi pengukur itu sebenarnya adalah hati kita. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hatinya, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencarinya siang dan malam, hatinya akan melihat Tuhan. Tapi orang-orang yang menghabiskan seluruh waktu, energi dan tenaganya untuk uang, untuk kerja, untuk dunia, untuk semua kesibukan yang tidak tahu begitu banyaknya dan mungkin tidak terbatas, dia tidak akan pernah menemukan Tuhan di dalam kehidupannya, karena dia hanya menjadikan dunia dan dirinya sebagai subjek, sebagai sesuatu yang sangat penting. Hari ini Tuhan ingin kita mencari Dia seperti Nathanael mencari Tuhan. Karena hanya orang-orang yang memiliki kesungguhan hati luar biasa, memiliki kemurnian hati, yang akan bertemu dan melihat Tuhan. Dan itu akan mengubah hidup manusia, itu akan mengubah hidup kita, itu akan mengubah hidup saudara. Di dalam keadaan apapun, saudara akan tetap memiliki kekuatan yang cukup. Saudara akan merasakan topangan tangan Tuhan dikala Anda sedang menghadapi masalah dan persoalan. Bahkan saudara akan melihat jalan keluar, pertolongan dan kasih Tuhan di dalam setiap jalan hidupmu. Mari kita membaca ayat yang terakhir di dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudara, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bukankah ini seperti Nathanael? Tapi apakah ini seperti Anda? Apakah ini seperti saudara? Hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus mengharapkan kasih setia Tuhan,
itu seperti menanti-nantikan, berdiri terus menunggu sampai Dia datang. Tuhan berkata, Tuhan akan melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Apa artinya? Artinya orang-orang seperti ini akan menikmati, mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Dia. Dan pada masa-masa kelaparan, masa-masa kekurangan, masa di mana dia mengalami ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, Tuhan ada di sana. Tuhan melepaskannya, Tuhan menolong dia. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang mencari Dia dan berseru siang dan malam. Amin. Tuhan memberkati.